kita ini disuruh datangi umat, disuruh dakwah. Perkara orang mau nggak mau itu bukan urusan kita, gitu loh. Akhirnya orang tadi tawaju, nah tawaju dengan perintah terus kan, dorong terus, tiap hari dorong. Akhirnya apa? Batinnya nggak geser, tapi ternyata apa? Lengannya telah bergerak, wajahnya telah bergerak, badannya tambah besar, otornya keluar semua. Ternyata manfaatnya kepada siapa? Pada dirinya sendiri, bukan badannya yang geser. Lah kita dakwah itu juga begitu. Lalu kita buat taklim itu manfaatnya bukan orang lain, untuk kita sendiri. Kita buat taklim di rumah kita, buat apa namanya, taklim di masjid kita silaturahmi, kita 2,5 jam, kita jauhlah 1, 2, 2. Ini manfaatnya kepada siapa? Pada diri kita sendiri. Nah, maka kita tawajuh dengan kepada Allah. Perintahnya kita disuruh diperintah untuk dakwah. Perkara orang mau muka masam, muka senang, muka ini bukan urusan kita. Tawajuhnya kepada Allah, itu urusannya dia dengan Allah. Perkara dia mau ikut tidak ikut itu bukan urusan kita, itu urusannya dia dengan Allah. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara mengetahui nilai amal. Sehingga kita nanti bisa, kalau kita mengetahui nilai amal, maka kita bisa milih amal yang pahalanya lebih besar, ya kan? Ada misalkan zikir, zikir itu apa? Bagus, tapi ternyata ingat, oh ya ini ada takazah, datang di sana, maka takazah ini nilainya jauh lebih besar daripada zikir. Zikirnya ditangguhkan, bukan ditinggalkan, ditangguhkan dulu, tunaikan takazah. Setelah takazah tertunaikan baru nanti dikodok. Ini mengetahui nilai amal. Kemudian yang keenam, mujahadah atas nafsu. Nah ini nanti ketika kita dakwah itu, kita buat amal makom itu, di situ nanti ada benturan-benturan, pas mau waktunya 3 hari adalah yuk pas panen. Nggak bisa 3 hari lagi ujian lah. Pas mau apa namanya 2,5 jam adalah pas ada undangan sunatan. Nah ini akhirnya aduh gimana ini ya. Maka disitulah kita itu mujahadah atas nafsu. Maka disitulah kita apa namanya kuat-kuatan. Nah, kalau kita ini apa namanya ini dulu sudah ada arah itu 2,5 jam Maharashtra itu yang terkenal itu, maka kita akan diberikan 4. Nah, kalau kita 2,5 jam sempurna 149 menit plus 1 menit, maknanya tidak dikurangi 2,5 jam itu sempurna, maka akan diberikan 4. Apa itu? Yaitu akan diberikan ilmu, ilham, terus akan diberikan teman, terus akan diberikan apa lagi, keberanian, akan diberikan keberanian. Terus yang keempat akan diberikan apa, saya lupa. Memahami semua watak-watak manusia. Nah, itu salah satu. Jadi dengan 6 cara ini, maka kalau kita ini buat hidupkan masjid ya, dengan 4 amal tadi, dengan cara menunjukkan 5 amal makomi, kita juga dengan 6 cara tadi, maka kita akan dapat hadiah. Yang pertama, rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan daripada rezeki yang berkah, diberikan kehidupan yang berkah, bukan hanya rezeki saja, rezekinya berkah, bukan rezekinya Pak Somad, rezeki Allah berkah, umurnya berkah, anak berkah, istri berkah, semuanya berkah. Kemudian yang kedua, keluarga kita akan dijaga oleh Allah, rumah kita akan dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Baitullah. Rumah kita akan dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Baitullah dari serangan api. Terus yang kedua, yang ketiga apa das? Keluarga kita akan dijaga sebagaimana Allah menjaga keluarga Nabi Ibrahim. Allah menjaga Siti Hajar dan Ismail di lembah Bakar. Nah seperti itu. Anak istri kita akan dijaga Allah sebagaimana Allah menjaga daripada keluarga Nabi. Kemudian Allah akan memenangkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Kalau ada orang
kampung kok ada orang minum, ada orang tukang musik besar-besar. Tidak usah kita datang ngamuk-ngamuk, tidak usah. Buat aja taklim, buat aja amal makomi, hidupkan saja amal masjid. Nanti Allah akan hancurkan sendiri. Taklim itu akan menghancurkan, taklim rumah menghancurkan 40 majelis lalai yang ada di sekitar rumah. Taklim masjid akan menghancurkan 100 majelis lalai yang ada di sekitar masjid. Yakin aja pokoknya buat. Itu jamaah Oman itu lempari kuku apa dia keluar, enggak. Kumpul semua buat taklim. Buat taklim. Karena dengan nama datang pertolongan Allah. Nah, mereka tidak tahu aja dengan orang lempari. Dalam masjid ya, ratusan orang ya kan. Tidak keluar masjid mereka, pasti tidak keluar. Pasti di dalam masjid buat taklim. Kemudian yang keempat tadi saya menangkan hak dan menghancurkan yang batil. Yang kelima, Allah akan jadikan diri kita menjadi asbab hidayah untuk orang lain. Karena di asbab kita ini masya Allah nanti banyak orang-orang yang dapat hidayah, orang-orang yang dapat bisa keluar asbab kita. Bisa keluar 40 hari, bisa keluar 4 bulan, bisa istiqomah. Itu kalau kita sudah mati, satu orang saja istiqomah sampai mati, wah ini dah hadiah nanti kita menghadap Allah. Ya Allah, tasbilan saya ini Allah sampai mati ya dakwah. Wah itu dah satu tiket surga, satu tasbilan istiqomah sampai mati. Masa ya Allah akan jadikan kita asal kita. Bagaimana dulu sahabat Abu Ayyub Al-Ansari sudah mati, masya Allah, sudah mati umur 90 tahun dalam keadaan sakit. Berangkat dia, makanya anaknya bilang, tuh bapak kan usul gak berangkat gak apa-apa. Maka apa kata Abu Ayyub Al-Ansari, apa kamu gak baca ayat itu kalau berangkatlah kamu di saat senang dan susah pun suruh berangkat, apalagi senang. Berangkatlah kamu di saat sehat maupun sakit. Jadi sakit pun suruh berangkat, apalagi sehat. Maka berangkat, tidak bisa duduk, disampirkan di ontanya, di keledai. Dia pesan nanti jangan, kalau saya meninggal di jalan jangan kuburkan saya kecuali sudah sampai ke tempat tujuan. Betul, meninggal di jalan, yang mayatnya dibawa sampai di tempat tujuan dikuburkan. Dari sini dikuburkan, malam hari mencerahkan cahaya. Orang satu kampung, satu kabilah melihat semua, akhirnya masuk Islam semua. Ini Abu Ayyub Al-Ansari ya, jadi dijadikan asal hidayah untuk orang lain. Kemudian yang ketujuh, jadi asal hidayah. Kemudian yang ketujuh, rumah kita dan kampung kita akan dijaga dari fitnah Dajjal. Nanti akan keliling dunia. Yang keenam dulu, Allah SWT akan menjaga keturunan kita sampai 11 keturunan. Allah akan menjaga keturunan kita, anak, cucu, cicit, terus apa lagi? Anak, cucu, cicit, terus apa? Cece. Nah, kalau Jawa itu umut itu sampai canggah, wareng, udah gantung siwur, sampai blok bosok ya. Itu ada. Nah, itu. Jadi sampai 11 keturunan Allah akan jaga daripada keturunan kita sampai 11. Yang terakhir, yang ketujuh, Allah akan jaga rumah kita dari fitnah. Jadi sebenarnya keliling dunia. Hanya dua kota yang tidak dimasuki, yang Dajjal tidak bisa masuk, yaitu kota Mekah dan Madinah. Maka tidak bisa masuk Madinah, maka Dajjal mintakan kakinya 4. Maka orang-orang munafik keluar semua dari dalam buat istana di luar kota Madinah. Kita pur, istananya sudah jadi sekarang. Istana Dajjal itu sekarang sudah jadi. Nanti dia akan keliling seluruh dunia di yang menerima daripada Dajjal akan subur makmur. Yang menolak daripada Dajjal akan kering. Wow. Akan kering. Ini nanti semua Pak. Tapi kalau kampung kita ini, masjid kita hidup, ini tadi amal tadi, maka Dajjal juga nggak bisa masuk kampung kita. Nggak bisa masuk rumah kita. Kalau mau selamat dari Dajjal itu kan amal masjid. Salah ya? 3, 4, 5, 5, 6, 7. 3. Bilang lagi coba. 3. Di masjid
masjid, luangkan waktu ke masjid, terus membuat amal masjid. Empat amal masjid. Wawalillah, taklim batalum, zikir ibadah, hikmat. Terus 5 amal makomi. Taklim, musyawarah harian, taklim masjid, taklim rumah, jaulah 1, jaulah 2, silaturahmi 2,5 jam dan 3 hari setiap bulan. Ya, terus 5 amal infirodi, takbiratul ula, tahajud, tilawah Quran, tasbihat, kita dan tuntutan pandangan. Kemudian dikerjakan dengan 6 cara. Yang pertama, yakin yang betul, yakin kepada Allah. 2 cara yang betul dengan cara Rasulullah. 3, niat untuk ikhlas mencari keridhaan Allah. Yang keempat, tawajuh kepada Allah. Yang kelima, mengetahui nilai amal. Yang keenam, mujahadah atas nafsu. Hadiahnya apa? Yang pertama, akan diberi kehidupan yang barokah, akan diberkahi daripada kehidupannya. Kemudian yang kedua, Allah akan jaga keluarga kita sebagaimana Allah menjaga keluarga Nabi Ibrahim. Terus yang ketiga, Allah akan menjaga rumah kita sebagaimana Allah menjaga Baitullah dari serangan Abuha. Terus yang keempat apa tadi? Insya Allah Apa? Allah akan memenangkan yang hak dan yang menghancurkan yang batil. Yang kelima, Allah akan janjikan kita asbab hidayah untuk orang lain, untuk umat Islam. Yang keenam, Allah akan menjaga keturunan kita sampai 11 keturunan. Yang ketujuh, Allah akan menjaga kampung rumah kita dari mereka tetap mendoakan saya dilarikan kalau baik itu mulai dari sampai sampai habis. Tetapnya, ayo Yang lain-lain kita tolong. Insya Allah. Insya Allah.